sedikit berbagi di acara ini. Eh, Perkenalkan, saya Dwi Rizky Sarfianto, alumni dari Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika dari Politeknik Manufaktur Bandung, angkatan kedua. Kebetulan saya lihat di sini juga ada guru saya juga, termasuk Pak Edi, ada Pak Dindit juga dari eh, eh, Polman juga. Jadi saya ini lulusan kedua percobaan dari Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika di Polman, atau mungkin di Indonesia ya, angkatan kedua tahun 96. Mungkin saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman profesional setelah saya mendalami sekolah di Politeknik Manufaktur Bandung, jurusan Otomasi Manufaktur dan Mekatronika. Saya lulus tahun 99 dan lanjut ke dunia profesional. Mungkin karena saya tidak pernah bekerja, Pak, di Bapak-bapak Ibu-ibu di perusahaan lain, jadi saya langsung terjun ke bidang mekatronika, katakanlah itu gitu saja. Gitu. Oke, saya coba mulai langsung sharing aja dari PowerPoint ya, Pak Edi ya. Ya, silakan, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini sharing saya dari PowerPoint yang kurang lebihnya mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan. Jadi eh, pada saat itu tahun 96, nama mekatronika dan otomasi manufaktur ini memang cukup aneh dan cukup unik. Jadi memberikan banyak pertanyaan, apakah gerangan mekatronika ini, karena ada mekanik dan elektronika gitu. Jadi yang dibayangkan dan dulu juga mungkin terbayangnya itu, makanya saya kasih di sini ada gambar-gambar robot yang memang zaman dulu lulus SMA ini terbayangnya hanya robot ya, mekatronika ini. Karena juga salah satu pendirinya Pak Dindin di Polman juga, yang kebetulan mungkin hadir di sini juga, beliau memasang gambar robot di advertisingnya jurusan. Jadi cukup membuat tanda tanya dan ketertarikan yang tinggi ke jurusan ini. Tapi ya berbatas dari pengetahuan kita sebagai anak SMA, saya bukan kebetulan dari SMA, bukan dari STM. Jadi itu cukup menarik dari sisi robot gitu, Pak, Bapak Ibu-ibu. Oke, saya lanjut. Di sini saya coba rangkum beberapa inisial paradigma awal yang saya alami di masa lalu itu tahun 1996. Di tahun pertama, dengan tanda tanya bahwa saya kuliah akan belajar robot yang terasa cukup keren gitu, tanpa banyak tahu mengenai apa saja sih yang dipelajari atau akan didalami di jurusan ini. Nah, ternyata setelah awal tahun pertama, lalu berikutnya semester kedua baru saya mendapatkan hal-hal yang cukup baru. Sebenarnya tidak baru untuk SMA, tapi yang baru itu mungkin dari sisi mekanik ya. Sisanya mungkin ada beberapa hal di awal di SMA juga sudah dapat. Jadi di sini baru saya mendapatkan pengertian sedikit mengenai mekatronika itu adalah ilmu gado-gado ternyata. Jadi
banyak sekali bidang ilmu yang memang di-mix di sini, dan ternyata di mekatronika ini cukup menarik ya, karena hampir semua ilmu yang kita dapatkan itu bergabung jadi satu, dan bagaimana kita membuat jembatan atau membridge semua ilmu ini ke dalam satu hal untuk tujuan menyelesaikan masalah yang ada di sehari-hari di industri apapun itu. Lalu berikutnya di tahun kedua baru pendalaman lebih lanjut lagi. Jadi tadi di tahun pertama itu ada elektronik, ada fisik ya, yang saya juga diajarkan oleh beberapa alumni Teknik Fisika ITB, ada Pak Bolo Dwi Hartomo sama Pak Eko ya waktu itu, kontrol sistem dan fisika. Nah, jadi ternyata memang erat hubungannya dengan fisik, karena untuk memberikan solusi atas beberapa masalah di industri ataupun di sehari-hari itu tidak bisa terhindar dari hal teknik fisika ya. Lalu di sini ada elektronik, kita elektronik basic, piranti elektronik, lalu mekanik, basic dari mekanik, karena dari sisi elektronik dan fisik ini kita sering menemukan adanya aktuasi, yaitu berarti kita harus mendalami juga, mengetahui dengan jelas mengenai mekanik, walaupun nanti next-nya ada ahli mekanik yang akan mendetailkannya. Lalu digital, hubungannya erat dengan akhirnya dengan awalnya kita misalkan kontrol sistem itu dari analog, lalu ternyata ada juga, baru saya ketahui ada pada saat itu kontrol diskrit ya, atau digital. Ada power elektronik dan ada informatics. Nah, lalu di tahun berikutnya ternyata didalami lagi dengan mungkin cukup complicated ya, dari power elektronik dengan solid state control, SCR, IGBT, terus transistor dan lain sebagainya, itu untuk high voltage dan high power ya. Itu ternyata setelah saya lulus itu baru kita mendapatkan beberapa hal yang berkaitan erat dengan. Lalu power fluid atau hydraulics atau pneumatics juga, ini untuk kemampuan aktuasi, ada beberapa problem yang kita bisa solving dengan power fluid. Lalu motor juga sama, ada microprocessor interface, banyaknya untuk data akuisisi dan lain sebagainya ya, untuk data processing. Motion control itu untuk kontrol gerakan, baik servo posisi atau servo kecepatan. Dan lalu kita belajar juga elektronik dari mesin dengan mata kuliah maintenance ya. Ada maintenance di mana kita mendapatkan ilmu dari melakukan perawatan dari mesin-mesin yang ada di Politeknik Manufaktur Bandung, ataupun itu juga dulu Politeknik Mekanik Swiss, di mana yang saya dapatkan di situ adalah kita belajar membaca logika seorang desainer dari mesin tersebut. Jadi kita secara tidak langsung kita melakukan reverse engineering dengan membaca jalan pikiran si desainer dari mesin, bagaimana caranya dia membuat algoritma dari mesin tersebut. Nah, itu cukup membantu karena memang saya akui bahwa secara teoretikal saja ini sangat tidak cukup, walaupun di mekatronik ini benar-benar memang komprehensif ya, berbagai macam ilmu yang kita harus kuasai. Lalu berikutnya di tahun ketiga kita masih melanjut ilmu-ilmu yang kita dapatkan di tahun kedua, namun lebih advance. Tapi di situ ada banyak pertanyaan. Ini aplikasinya di mana di dunia kerja, gitu ya? Karena memang di Politeknik Mekanik Swiss atau Politeknik Manufaktur Bandung itu rata-rata memang
kami disiapkan untuk bisa melayani industri, sehingga kami itu dibentuk sedemikian rupa agar siap untuk aplikasi industri yang merupakan klien dari Politeknik Mekanik Swiss atau Politeknik Manufaktur Bandung. Bidang kerjanya di mana, kita juga masih bertanya-tanya, walaupun sudah banyak presentasi industri, cuma memang dirasakan buat saya pribadi, karena ini saya judulnya tadi pengalaman profesional saya sendiri di sini. Jadi ini masih tanda tanya sebenarnya. Dan akhirnya saya sebelum lulus itu banyak mencoba mencari pengalaman, karena begitu curiousnya bahwa aplikasinya di mana ini belum ada jawaban yang pasti ya. Yang tergambar pada saat kuliah itu dengan terutama pada saat ada mata kuliah maintenance, untuk maintenance perangkat-perangkat atau mesin-mesin produksi yang ada di Polman Bandung, itu kita rasakan masih terlalu jauh, karena memang sebagian besar adalah mesin-mesin produksi metal works, berupa mesin CNC atau mesin-mesin forming yang lain, di mana itu teknologinya sudah sangat sophisticated pada saat itu. Jadi saya merasa kok masih kurang sekali ya dengan adanya ilmu yang saya dapat gitu. Contohnya untuk interpolasi XYZ motion ya, pergerakan untuk mendapatkan kontur yang diharapkan dari transferan gambar CAD sampai ke aktuasi di spindle, itu terbayang terlalu jauh gitu. Jadi saya masih belum mendapatkan clue yang sebenarnya di situ, karena merasa ini masih jauh dari cukup. Jadi yang terbayang hanya adalah saya akan menjadi tim maintenance di industri-industri yang sudah ada. Dan waktu dulu saya ingat salah satu pendirinya Pak Dindin itu bicara kalau kita disiapkan untuk mensupport mesin-mesin otomatis yang ada di industri, dan mudah-mudahan bisa untuk memfabrikasi. Itu juga kita belajar pada saat itu dengan mata kuliah microprocessor interface dan juga informatics, untuk melakukan manipulasi gerakan dari motor-motor yang menggerakkan aksi spindle dari mesin. Kita mendapatkan simulasi seperti itu. Tapi memang akhirnya bayangannya adalah di bagian maintenance gitu. Di situ saya kurang puas. Jadi waktu itu tahun ketiga saya sudah dapatkan pekerjaan dari satu perusahaan di Jepang, tapi saya putuskan untuk tidak mengambil, karena semasa kuliah saya sudah mencoba mencari pengalaman dan mendapatkan beberapa hal yang ternyata cukup menarik dan tersupport oleh jurusan ini, pendidikan jurusan ini. Oke. Dari sini saya akhirnya mendevelop paradigma. Jadi paradigma yang sudah advance setelah mendapatkan beberapa pengalaman dari tahun 1996, lulus di 99, lalu sampai 2002 saya mencoba masuk ke area automation. Di mana waktu kuliah juga saya sudah mulai masuk ke area automation, tapi kebetulan dapat jalannya di agroindustri, yang ternyata tidak banyak pemain
Indonesia yang main di sini. Ada, cuma memang yang mungkin eh, prosesnya belum begitu presisi. Nah, di sini yang terbayang adalah 996 2002 ini motion control, CNC, mesin assembling, mesin pengemasan, mesin otomatis untuk produksi dan lain sebagainya, itu yang terbayang. Dan adanya di area manufacturing metal dan elektronik. Itu yang terbayang tadi ya, di manufacturing kita akan menjadi tim maintenance atau tim support dari sistem itu. Lalu yang kami pelajari ada pneumatik hidrolik beserta logiknya, data acquisition juga, lalu ada PLC based control, kita belajar PLC, dan machine control, maintenance, dan repair. Nah, di sini ada satu mata kuliah kontrol yang secara tidak langsung saya berhubungan juga dengan Pak Edi Laksono, dengan Ogatanya, Pak. Terima kasih. Jadi di situ saya belum menemukan titik temunya yang benar-benar cocok dari sisi yang sebelah kiri ini. Lalu berikutnya setelah lulus dan mencoba di area automation 2002 sampai sekarang, saya menemukan jalannya ada di renewable energy. Kebetulan saat ini saya salah satu fokusnya ada di hydropower. Ini di hydropower, lalu ada juga di ini yang sudah pernah saya lakukan, ini di experience-nya. Ada proses kontrol, baik itu di chemical, di building industry saya bermain di precast concrete, di mana kita mengendalikan proses dari mulai saat mixing sampai curing dari beton, itu kita kendalikan prosesnya. Lalu dari industri makanan, di industri chemical juga kebetulan kami, ya saya ini di RCE ini juga ada divisi chemical. Jadi kita memproduksi chemical khusus untuk penjernihan air yang memerlukan proses kontrol yang spesial, di mana produsennya di Indonesia ini baru ada 2 yang TBK dan mungkin 1 kami yang kecil belum TBK. Kita masih produksi kecil kapasitasnya. Lalu di sini ada di renewable energy juga kami produksi turbin air lengkap beserta kontrol sistem dan juga on-grid sistemnya. Lalu di berikutnya adalah di agriculture product dan pasca panen. Kami juga masih lakukan sampai saat ini, sejak dulu yang tadi saya cerita mengenai di agriculture. Kami main di dryers atau pengering dan juga distillation, penyulingan khusus untuk agriculture. Penyulingan ini penyulingan minyak-minyak essential oil dari produk agro. Lalu di sini berikutnya ada di electric power dan power generation. Ini kita juga ada lakukan di gardu dan juga di non renewable. Sebagai contoh di diesel power plant, kami juga membuat dulu beberapa SCADA dan beberapa equipment supporting dari sisi automation dan juga dari mechanics. Lalu di agriculture plantation, di pertanian, kami membuat beberapa alat yang tadinya diisi hanya oleh pemain Eropa. Kami masuk ke area ini, kami mendesain dan membuat satu alat namanya irrigator, automatic irrigator untuk perkebunan besar. Lalu di berikutnya adalah kami melakukan advanced reverse engineering. Jadi ya oke lah kita sebut saja ini menjiplak ya, meniru, tapi bukan menjiplak gitu saja. Kami berusaha mindset semangatnya adalah membuat semua itu yang import menjadi buatan dalam negeri. Jadi
untuk menghemat biaya research, kami melakukan reverse engineering, tapi tidak betul-betul menjiplak. Tapi kita ini hubungannya dengan yang sebelah kiri di machine control maintenance and repair. Saya mendapatkan knowledge baru dari melakukan maintenance di mesin-mesin yang ada. Akhirnya kita bisa membaca jalan pikiran si desainer untuk sistem itu. Jadi yang dijiplak ini jalan pikirannya, bukan sistemnya bulat-bulat, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Dan ternyata setelah sekian lama berkecimpung di bidang yang tadi saya sebut tadi, kita ada di power, elektronik, ada mechanics, ada proses control, chemicals gitu ya. Ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari mechatronics ini. Yang paling penting adalah sensor dan instrumentation, karena untuk melakukan processing dari satu plan itu kita membutuhkan indera yang tepat, di mana ini perlunya sensor dan instrumentation. Yang saya pikir waktu itu kita tidak banyak, waktu saya kuliah itu tidak mendapatkan banyak hal dari sensor ini, tapi memang kita hanya pemakai sensor. Tapi ternyata untuk proses kontrol yang lain kita perlu mendapatkan ilmu dari mengenai sensor dan instrumentasi, karena memang banyak sekali variabelnya di sensor ini, di mana kita untuk mendapatkan proses yang tepat dan presisi, kita harus mempunyai indera yang tepat juga untuk membaca satu parameter fisis yang ada di plan. Lalu berikutnya yang saya pelajari dari buku Pak Edi Laksono, Ogata, ini juga ada sistem modeling. Jadi pemodelan sistem yang tepat ini juga akan menentukan proses yang tepat, yang juga harus didukung oleh ilmu fisika. Ilmu fisika ini juga pentingnya itu hubungan sama sensor juga, karena banyak hal yang saya memilih tidak masuk ke motion control, precision motion control. Ternyata banyak hal yang banyak opportunity yang bisa diambil, karena di motion control itu saat ini juga sudah banyak equipment yang memang instan. Jadi kita sudah tidak perlu memikirkan algoritma atau routing, subroutine dari program dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu motion control yang cukup baik. Cuma di sini ini sangat berhubungan sekali, physics dengan sensor dan sistem modeling. Kenapa saya sebut ini chemicals? Karena banyak proses, sistem proses ini baik itu di agriculture, di pertanian, atau di makanan, atau di industri, banyak juga di tekstil, industri-industri seperti itu. Kita harus tahu bagaimana proses chemical itu bisa berlangsung ya. Jadi terutama fungsi aksi kendali dari chemical ini seperti apa. Karena memang cukup unik di chemical ini dibanding dengan fisik. Karena di chemical ini sebenarnya cukup pasti prosesnya, tapi sulit untuk diukur. Gitu. Yang bisa diukur adalah parameter-parameter fisik yang dibaca oleh sensor dan instrumen. Lalu dari situ kita bisa memperkirakan pemodelan sistemnya. Lalu material science. Contohnya kita kalau untuk memproses, kita ingin membuat sistem pengeringan, kita harus juga tahu materialnya. Misalkan pengeringan dari satu material tekstil, apakah itu polyester, apakah itu katun, ataupun apapun itu, atau pengeringan dari material-material agro, kita harus mendapatkan MSDS-nya,
di mana apa saja kandungan yang ada di material tersebut, di mana batasan-batasan temperatur, batasan-batasan kelembaban, dan lain sebagainya, itu kita harus tahu. Nah, ini satu kunci untuk mendapatkan satu sistem yang mendekati sempurna ataupun sempurna untuk proses kontrol. Jadi di sini saya memutuskan untuk kita mengambil tidak di motion, karena memang di motion ini dengan alasan bisnis, di motion ini sudah cukup banyak equipment yang instan yang bisa dipakai, di mana sekarang kan sudah kita sudah mengenal di mana CNC router itu sudah sangat murah sekali dengan motion control yang sangat murah dan presisi. Itu sulit untuk kita melawannya, berkompetisi dengan mereka. Lalu ini pandangan secara umum dari mekatronika yang mungkin disepakati oleh beberapa universitas ya di dunia ini. Jadi mekatronika atau robotics ini tergabung dari electrical engineering yang orange, ada computer engineering yang hijau, ada control engineering yang kuning, ada mechanical engineering. Di mana tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa mechanical engineering ini adalah aktuasinya. Control engineering ini ya akan yang tadi ya berhubungan dengan hal-hal plan, pemodelan sistem. Lalu computer engineering lebih ke banyak ke database, data acquisition. Electrical engineering-nya ke parameter-parameter listrik yang misalkan pensinyalan untuk kontrol motor atau kontrol posisi atau feedback dan lain-lain. Lalu next yang saya dapatkan saat ini di Mechatronics setelah tahun 2000 lulus, berarti 24 tahun ya berkecimpung di dunia usaha. Ini ada dari mulai industri makanan, ada tekstil, agriculture, kehutanan, farming, peternakan, ada elektronik, electrical atau power generating juga, air. Ini kebetulan saya juga sering jadi konsultan di Kementerian PUPR ataupun di sistem penyediaan air minum, di mana saya juga tergabung di tim research di TU Delft University di Belanda untuk di geoscience, karena sangat berhubungan erat dengan bidang saya sekarang di hydropower. Jadi kita harus bisa mendesain dari mulai hidrologi, sumber airnya, sampai prediksi power terbangkit dan bagaimana energi potensial itu terkonversi sampai masuk ke grid PLN atau ke grid isolated. Itu kita harus mengetahuinya dengan cukup baik. Lalu di energi, ini juga sama, tadi berkaitan, energi air terutama. Lalu di limbah, kebetulan karena saya juga masuk tadi ya di kimia koagulan, kita memproduksi, jadi kita juga ada di bisnis air, di mana sistem penjernihan air kita kendalikan juga beserta kimianya dengan ya dosing pump dan lain sebagainya untuk mendapatkan air yang cukup bersih untuk siap dikonsumsi. Di building tadi juga saya bicara mengenai konkrit di precast. Saya sudah membuat beberapa sejak tahun 2002 kita terjun di konkrit, di precast konkrit dan di seluler konkrit, beton ringan. Lalu di industri metal juga. Nah, ini semuanya yang pernah saya dalami, dan kalau memang ada yang lainnya juga nanti bisa diinfokan juga, karena memang ini hanya ini yang saya pernah dalami dan pernah lakukan bisnisnya. Nah, ini timeline RCE. RCE itu perusahaan saya di Rizky Control Electrical. Kita terdiri dari 5 perusahaan, ini holding,
Jadi ada yang bergerak di energi, ada yang bergerak di engineering, consultant, ada yang bergerak di chemical, ada yang bergerak di electrical, lalu ada di mekanik dan hydropower gitu. Nah, di sini perjalanan dari mulai tahun 98 awal setelah krisis moneter Indonesia itu di mana saya menemukan mendapatkan jalan di sini ke area yang abu-abu ini. Saya mulai di agriculture, dryer and irrigator dan essential oil distillation. Nah, di sini di mana krisis moneter ini menyebabkan komoditi agro di Indonesia yang ekspor itu harganya melonjak tinggi. Di situ saya mencoba masuk ke sini karena menurut info pemain proses di sini yang orientasi ekspor ini masih sedikit dan pemainnya adalah sebagian besar dari luar negeri. Di sini memang lagi timbul semangat-semangatnya di umur segini, di zaman itu, bahwa masa sih orang Indonesia nggak bisa, padahal produknya di Indonesia sumbernya. Itulah yang akhirnya terkoneksi dengan ilmu sejarah, di mana VOC menjajah Indonesia, bukan Belanda mungkin ya, VOC perusahaan dagang dari Belanda yang ke Indonesia untuk yang sangat menarik di Indonesia adalah sumber daya alamnya. Mungkin menjajah kita untuk rempah-rempah, memang itu benar adanya. Dan ternyata processing di sini cukup menarik dan sedikit sekali pemainnya. Walaupun hanya simple, terlihatnya drying. Cuma drying itu ternyata bukan memanaskan, bukan mengoven. Bahwa drying itu adalah kita mengevaporasi air, di mana secara ilmu fisika juga saya menemukan korelasinya bahwa evaporasi itu tidak harus dengan pemanasan yang tinggi, gitu. Hanya mengubah vapor pressure saja. Disitulah ternyata pemain-pemain dari asing itu bermain di situ, di mana produk-produk agro yang dikeringkan itu tidak menjadi rusak. Karena mereka selalu memperhatikan MSDS-nya dari produk agro itu, apa yang akan diambil dari hasil agro itu, itulah yang dipertahankan, terutama dari sisi biasanya dari temperatur. Lalu ada juga di power plant, kita mulai di power plant, mulai di mikrohidro, itu kita mulai berkontribusi di mikrohidro untuk elektrifikasi community. Dulu juga saya beserta yang sekarang di BRIN ini ada Ibu Tri Mumpuni ya waktu dulu. Saya juga bersama beliau dan juga ada beberapa tim lagi, teman-teman di Bandung, di Asosiasi Hidro Bandung, itu kita sama-sama bermain di situ. Kita punya mainan di situ untuk community development, di mana kita mencoba mengoptimasi energi-energi yang ada di pelosok untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akses dana-dana dari hibah atau manapun itu untuk mendevelopnya. Di sini juga mulai juga berikutnya yang urutan keempat dari atas ada mikrohidro, hydro power plant replacement. Ini saya juga melakukan part supply ke beberapa hydro seperti Cirata atau Jatiluhur. Lalu mulai dengan fabrikasi cross flow turbin. Ini memang lebih banyak terlihat di turbinnya, karena memang kita banyak berkecimpung di sini. Tetapi untuk hal yang lain yang warna abu-abu ini itu juga masih tetap jalan. Lalu juga saya menjadi tim di LAPI untuk hydropower technical support-nya. Lalu mulai dengan EPC, Engineering Procurement Contract untuk mikrohidro, termasuk metal, civil work, dan water to wire-nya.
dari air sampai ke jadi listrik. Dan berikutnya ini ada beberapa turbin yang kita desain dan ini saya tidak akan banyak membahasnya. Lalu memang ada masalah di dalam negeri ini dengan kepercayaan terhadap produk dalam negeri. Jadi seringkali kami sulit untuk mendapatkan market atau kami kalah dengan kompetitor asing walaupun harganya lebih murah untuk produk dari kami, dari saya ini produknya, tapi masalah kepercayaan biasanya dan juga dari kepercayaan, baik itu kepercayaan dari user ataupun dari bankers ya. Itu. Makanya ini saya tahun 2012 khusus untuk hydro kita mulai kolaborasi dengan satu pabrikan di Ceko di Eropa Timur. Ya, sekedar untuk membuat kepercayaan saja, dan juga memang pabrik ini adalah merupakan sahabat saya di sana, jadi kami juga berkolaborasi untuk market di Indonesia untuk kapasitas tertentu dan untuk kapasitas yang di bawah itu disupport oleh RCE, oleh kami. Lalu kami juga membuat workshop elektrik dan medium voltage. Kami sudah ada alat tesnya sampai 100 kV juga, itu dari mulai tahun 2014. Lalu memproduksi compact pico hydro, di mana itu turbin compact yang bisa dibawa-bawa dan dipasang dengan sangat cepat untuk mendapatkan elektrifikasi instan. Dan ini dari mulai tahun 2000 ini yang umum ini, kami juga melayani special purpose machinery dan reverse engineering service, di mana beberapa customer kami itu meminta kami untuk membuat ulang beberapa sistem yang mereka import. Tapi di sini kami pada saat itu tidak memberi merek, jadi kami sesuai dengan permintaan mau dikasih merek apa oleh klien. Lalu ini ada juga yang di bawahnya ada building industrial mechanical electrical, itu juga salah satunya. Jadi untuk mekatronika ini sangat sulit sekali. Kalau kita boleh cerita, banyak juga teman-teman yang bilang kalau kami itu tidak fokus, bahwa saya tidak fokus, tapi gimana ya, mekatronika itu memang masuk kemana-mana, control system ini. Jadi ya solusinya adalah ya saat ini kami membuat beberapa anak perusahaan untuk mensupport hal-hal tersebut dan menjadi line bisnis yang baru. Nah, ini beberapa foto dari pekerjaan kita di RCE. Ini kontrol sistem dan elektrikal, ini kita juga melakukan engineering dan produksi juga. Kita juga bekerja sama dengan beberapa pabrikan, trafo dan lain-lain. Nah, ini juga proses control dan special purpose machinery. Kita membuat banyak mesin-mesin khusus yang merupakan bagian dari proses khusus di satu bagian industri. Nah, ini salah satu beberapa gambar juga dari hydropower. Ada produksi 100% produksi kami, ada juga yang kolaborasi kami dengan partner kami di Eropa Timur di Ceko. Oke, sampai situ saya cukupkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Rizky ini atas penyampaian paparannya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada belum nih pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Saya lihat dari atas. Eh,
Jadi dari Pak AJN sepertinya. Oh ini ya benar. Ini ada dua pertanyaan ini sambil nunggu yang lainnya. Silakan ditulis di chatbox ya yang bertanya. Yang pertama nih apa betul jerami padi bisa diproses untuk membuat minyak? Ya, pertanyaan nggak tahu ini menyimpang dari topik atau enggak ini. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan essential oils? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan. Oke, Langsung Pak. jawab. Ini pertanyaannya bisa ke sana kemari nih seperti Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Iya, ya. iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi ini untuk wah, AJN ya, atau siapa nih, Pak? AJN ya. Iya, ya, Nah, ya. oke. Jadi ya ini arahnya mungkin ke jerami untuk membuat minyak. Saya sendiri belum tahu, Pak ya. Jadi pada dasarnya memang yang saya tahu dari selama saya mendalami dulu produksi dari essential oil. Jadi semua material agro itu sebenarnya punya kandungan minyak gitu ya, atau kandungan lemak lah ya di situ ya. Tapi masalah jerami bisa proses membuat minyak, saya kurang tahu ya. Mungkin kalau minyaknya apa ini, kalau untuk bahan bakar mungkin bisa saja bukan minyak ya, mungkin sintetik gas kali ya, syngas dari biomas ya kali ya. Itu kalau Ya, itu betul, bisa betul, biomasa. ya, ya sintetik gas bisa digunakan Proses, ya, untuk proses motor lebih lanjut. bakar ya. Ya. Ya, itu. Nah, lalu pertanyaan kedua, essential oil. Ya, essential oil itu minyak-minyak yang terkandung dalam, ya biasanya yang wangi-wangi ya, akar wangi, minyak pala, minyak nilam, minyak sitrus, jeruk, atau nah itu hal-hal seperti itu, minyak-minyak itu merupakan komoditas eh, primadona ya Pak di ini di dunia ini, dan sebenarnya produsen terbesar adalah Indonesia. Tapi saat itu yang saya ketahui bahwa tradingnya itu dikuasai oleh trader-trader dari India, Singapura, ataupun dari Israel. Itu contohnya minyak, misalkan minyak minyak cendana. Minyak cendana itu harganya yang paling tinggi, 1 kilonya bisa 31 juta. Dan ada juga minyak pala ya kurang lebih 1 kilonya bisa 900.000 ya kalau di suling itu. Nah itu sih sebenarnya artinya proses-proses yang tadi saya jelaskan untuk memproses essential oil itu karena essential oil punya batasan-batasan temperatur dan proses tertentu. Jadi untuk mendapatkan essential oil atau minyak asiri yang kita sebut minyak asiri itu perlu proses yang tepat agar dapat uh, uh, harga jual yang cukup tinggi. Itu saja Pak sebenarnya. Baik, Monggo. berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni ya. Dari Pak Muhammad Fatoni, mau izin mau bertanya, mengingat otak kita belum tentu menguasai semua bidang, bagaimana eh, lulusan mekatronika membalancing, ya, mengingat mekatronika gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Ini sebaiknya gimana? Apa semua harus dipelajari tapi lama atau sebagian saja? Iya Silakan. Pak. Dari ya oke saya jawab dari Pak Muhammad Fatoni. Uh, jadi memang sulit untuk mungkin hampir tidak mungkin ya kita untuk menguasai semua bidang. Yang ada memang hanya perlu uh, basicnya saja sebenarnya. Jadi tadi banyak banyak bidang itu kan ada teman-teman, ada rekan-rekan yang di bidang tertentu yang spesial. Jadi intinya kita bersinergi dengan eh, rekan-rekan dari bidang yang lain yang dibutuhkan, tergantung dari kasusnya. Nah, jadi untuk membalancing sebenarnya lulusan mekatronika itu perlu perlu sebenarnya
perlu mengenal, ya tidak sampai detail, mengenal basic-basicnya dari jadi gini. Kalau memang kita dapat case tadi mungkin di di agro, prosesnya apa? Mungkin proses pengeringan. Nah, atau misalkan proses pengeringan apa? Contohnya yang sederhana mungkin proses pengeringan padi. Nah, kita paling enggak si desainer mekatronika ini harus tahu, karena orang mekatronika ini yang membuat batasan-batasan dari sistem tersebut. Misalkan MSDS-nya, material safety data sheet-nya, di mana karbohidrat dari padi ini akan berubah strukturnya di temperatur 60 derajat misalkan. Nah, kalau kita butuhnya nantinya di produknya di tepung beras, itu tentunya tidak boleh kita melebihi dari batasan temperatur tersebut. Ya, seperti peribahasa bahwa nasi telah menjadi bubur, di mana kalau nasi atau beras sudah kita bikin nasi, itu irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi, dan tidak bisa, katakanlah nasi sudah jadi kita bikin tepung jadi tepung beras, tidak, itu jadi tepung nasi. Kalau sebelum jadi nasi masih beras, itu tepung beras, bisa kita bikin macam-macam lah. Nah, itu ilmu dari material dari agronya yang harus kita ketahui, itu simpelnya saja Pak, gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya ya contohnya seperti itu, mungkin dari proses misalkan beton, di mana curing beton ini tidak boleh melewati temperatur sekian, karena memang proses curing semen itu endothermal bisa temperaturnya sangat tinggi, di mana yang saya tahu waktu itu kita punya proyek di Arab, di Oman, dengan temperatur di sana yang cukup tinggi, kita harus mencampur beton itu dengan es dulu. Jadi kita mengendalikan temperaturnya seperti sedemikian rupa agar proses pematangan beton itu sempurna. Nah, seperti itu. Kita hanya tahu yang permukaan-permukaannya, di saat detailnya itu ada orang yang di bidangnya. Gitu, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Oh ya, ini ada yang menanyakan nih, Pak Wawan Setiawan. Ini company profile, addressnya apa bisa di-share? Ini udah ada yang mau ini order ini, Pak. Siap, Pak, siap. Nanti saya mungkin nanti via email saja dulu Pak ya. Oh Karena kan ya, itu email karena kan mungkin ada bisa diketikkan di chat itu, Mas. Oke, saya chat dulu di sini biar nggak lupa. Emailnya sementara ke email pribadi dulu, karena ada beberapa yang oleh perusahaan kita holding. Nah, itu emailnya. Baik, Email kita Yahoo. lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak Ferry ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, begitu banyak bidang yang Bapak kuasai, bagaimana pembagian tim kerjanya, Pak? Siap. Oke, untuk Pak Ferry, banyak bidang dikuasai, memang betul Pak. Jadi saya menyadari sejak karena rasa yang dulu itu tidak dapat clue-nya bahwa ini bidangnya kemana sih, gitu ya. Saya coba ke berbagai hal, dan saya memang hanya tahu permukaan-permukaannya saja Pak, gitu. Permukaan. Tadi saya sebut bahwa saya membentuk perusahaan holding. Jadi ada khusus perusahaan desain, di mana perusahaan ini hanya melakukan desain saja untuk mensupport perusahaan-perusahaan yang lainnya, di mana perusahaan yang lainnya tidak perlu mempunyai desain center. Jadi desain center itu hanya satu. Saya sebenarnya tiru sedikit dari pemerintah Cina, Pak, di mana di Cina itu semua industrinya, setelah pengalaman saya di sana dengan rekan-rekan saya di Cina itu sedikit sekali perusahaan yang mempunyai desain center, Pak. Ya boleh dikata saya tidak pernah menemukan perusahaan yang saya datangi di Cina itu punya desain center. Jadi
desain ini di handle oleh satu lembaga pemerintah namanya China Design Center, atau di sini LIPI atau BPPT ini. Mereka melakukan desain, mereka melakukan reverse engineering, bahkan kalau dibilang plagiasi juga, maaf, karena memang betul kita di dunia ini memang kompetisinya sangat ketat, di mana pemerintah Cina itu mereka, karena proses desain, proses development itu memakan biaya yang sangat mahal, gitu. Jadi dilakukan oleh pemerintah dan semua desain itu di-share ke industri yang ada di Cina, gitu. Nah, jadi saya tadi coba korelasikan dengan pertanyaan tadi. Jadi bidang-bidang yang dikuasai itu saya coba tiru seperti itu networknya. Saya membuat satu perusahaan desain sendiri, RCE juga singkatannya, ada singkatannya Reka Cara Efisia, di mana kita mereka-reka cara untuk membuat efisiensi tinggi. Jadi Reka Cara Efisia. Itu kami terdiri dari ada chemical engineering, ada mechanical engineering, ada electrical engineer, ada mechanical designer gitu yang bertugas untuk melakukan implementasi dari desain atau gambar. Oke, saya lanjut. Sudah Pak Edi, saya lanjut ke yang kedua atau gimana? Yang kedua, bagaimana Bapak dalam mencari calon customer dan meyakinkan mereka untuk menjadi customer? Ini harus berbagi pengetahuan nih, menjual. Siap. Jadi memang ilmu marketing ini saya memang tidak mendapatkannya di sekolah teknik, Pak. Jadi saya mencoba, intinya kita agak coba melihat ya, coba menjiplak ya dari teman-teman kita yang dari luar negeri gitu ya. Ada teman-teman kita dari mungkin dari China, bagaimana mereka caranya sales gitu ya. Atau kan yang tidak terbayangnya ini biasanya special purpose machinery dan hal proses ini yang beresiko tinggi terhadap produk. Misalkan saya pernah membuat satu pengeringan kayu dengan harga kayu yang mencapai 20 juta per meter kubik. Sementara di dalamnya itu ada ratusan meter kubik yang artinya beresiko dengan angka uang yang sangat tinggi. Itu tentunya calon customer juga harus yakin. Itulah fungsinya tim kerja yang kita punya dari banyak bidang. Kita berdiskusi, kita untuk misalkan ada satu prospek customer, kita diskusi untuk bagaimana solusinya, dan juga sebisa mungkin kita memberikan satu rasa aman dengan menunjukkan bahwa kita know-how-nya cukup baik untuk hal tersebut, tapi juga ada batasannya. Di saat kita memang tidak sanggup, kita juga akan give up, akan bilang kalau kita tidak sanggup. Tapi selama itu masih bisa disupport, kita akan support, yaitu dengan ya teamwork, Pak. Teamwork. Apabila tidak ada tim kerja di tim kita, di perusahaan kita, kita akan cari ke teman-teman dari universitas gitu untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama juga akan memberikan satu pencerahan atau satu pengalaman lebih ke teman-teman di universitas mengenai dunia di realnya gitu, Pak. Gitu. Kurang lebih gitu, Pak Edi, Pak Ferry. Baik, berikutnya dari Pak Rustam Effendi. Mohon izin bertanya untuk bidang energi terbarukan, mohon diperjelas lagi bidang apa? Siap. Jadi Pak Rustam Effendi, saya di energi terbarukan itu spesialisasi memang saat ini di hydro, di pembangkit listrik tenaga air. Kami membuat mulai dari pembangkit listrik atau turbin yang kecil, yang paling kecil kita punya 500 watt yang portable. Sampai saat ini kami sedang ada satu proyek untuk kapasitas 1,4 megawatt di Bali dan di Lombok.
Lalu next year mungkin insya Allah akan ada 3 kali 2,1 megawatt juga di Nusa Tenggara Timur. Jadi kami berusaha membangun kepercayaan di lokal karena di Indonesia ini energi terbarukan dari air punya potensi yang kalau boleh dibilang terbesar di dunia. Karena saya juga tim researcher di Delft, di TU Delft University di Geoscience. Kami memetakan boleh nanti boleh saya share sedikit ya Pak ya? Ya, Share silakan. screen ya. Oh, bagus Oke. sekali. Ya. Salah satunya ini ini hasil dari pemetaan energi terbarukan sumber ini air hidro di Pulau Jawa. Ini kita ada 4 orang, ada 3 orang berkebangsaan Belanda dan 1 orang saya berkebangsaan Indonesia untuk memetakan sumber eh, hidro. Di sini kita coba klik di yang sudah misalkan ini di Cirata ini mungkin. Cirata ada titiknya. Di sini ada 220 angkanya 224 356. Ini dalam satuan KW. Artinya memang di Cirata ini 1000 megawatt, 8 kali 127 megawatt. Kebetulan saya juga sedang ada proyek di sana untuk sistem rotor lifting. Ini berarti 224 megawatt. Nah, ini untuk sistem run off. Jadi hitungan di sini adalah hitungan run off, bukan hitungan storage. Ini sebaran potensi mulai dari 100 kilowatt sampai beberapa ratus megawatt ini di Pulau Jawa. Ini hasil dari research dan remote sensing. Saya di Delft University menggunakan beberapa data dari satelitnya NASA dan European Space Agency yang tidak dipublish ya. Untuk beberapa hal dari sisi terrain atau topografi, dari sisi hidrologi, presipitasi dan lain sebagainya. Ini hasilnya. Jadi ini adalah mapping hydropower. Jadi sebenarnya di Indonesia ini hydropower cukup berlimpah. Saya stop share-nya. Nah itu jadi untuk pertanyaan dari Pak Rustam Effendi, saya memang spesial di hydropower saat ini. Semuanya ya, jadi dari Ya, turbinnya, terus kemudian kalau generator gimana, terus kemudian electrical control. siap. Jadi saat ini yang sudah terverifikasi pada saat tahun lalu TKDN atau total kandungan dalam negeri kami sudah mencapai 87%, kecuali yang kita betul-betul import adalah generator. Tapi kami memang sudah mulai mencoba nih membuat generator lokal, tapi memang masih bertahap, belum tahap komersial. Untuk yang kecil 500 watt kita sudah membuat sendiri permanen magnet generator. Tapi untuk yang besar-besar kita masih dalam tahap repair ya. Repair, ya, insulasi, rewinding dan lain sebagainya. Lalu untuk control system ya sebatas untuk hardware kita memang tidak kompetitif untuk membuat. Jadi kami juga pakai yang umum-umum saja, PLC dan lain sebagainya, proteksi dan lain-lain itu. Tapi semua brainware-nya dari dalam negeri. Itu. Lalu turbin, kalau turbin boleh dibilang 90% itu 95% boleh dibilang itu produksi sendiri, dari desain sendiri, mulai dari hidrologi sampai ke mekanikalnya, sampai runner, spiral casing untuk Francis atau Kaplan, Pelton kita udah buat sendiri dan kita sanggup untuk mendesainnya sampai kapasitas di atas 10 mega. Cuma untuk kesempatan fabrikasi baru sampai 1,4 megawatt. Gitu. Sampai ya kita berencana akan 2,1 megawatt ini nanti mungkin tahun depan kalau jadi gitu. Itu Pak Rustam, Pak Edi dan Bapak-bapak Ibu Berikutnya sekalian. ini yang langsung ke saya nih pesannya dari Pak Pandu Santoso. Izin bertanya, mini hydropower mengacu ke kode internasional apa? Ini yang apa standar yang biasa dipakai di lokasi mana saja yang sudah menggunakannya?
Untuk pemeliharaannya apa lebih bisa praktis untuk penggunanya? Artinya dari sisi pengguna ini bisa praktis nggak ini pemeliharaannya ya? Dari mini hidro yang dibuat PT RCE. Ya, Siap. silakan. Oke, Pak. Monggo, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Pandu Santoso ini Oh, Pak praktisi Pandu. Ya, migas ini, ya, praktisi siap. migas. Pak Pandu Santoso. Ya, memang itu kami masih terbatas ya yang di Indonesia untuk efisiensi yang kita pernah produksi itu sudah menyamai dengan desain Eropa karena ini uncompressible fluid, jadi ini less difficult lah gitu ya, jadi tidak terlalu sulit untuk kita untuk mencapai efisiensi selama itu desain dari numerik, kurvatur dan lain sebagainya kita sudah sesuai gitu. Nah, jadi untuk maintenance sebenarnya sama-sama saja Pak dengan buatan Eropa atau buatan China, bahkan cenderung memang lebih mudah karena servis pembuatnya ada di dalam negeri Pak. Dan kita berusaha menggunakan sebanyak-banyaknya komponen yang ready made di dalam negeri. Jadi kita juga ingin membuat kami sendiri mudah atau kami customer lebih mudah itu dengan menggunakan komponen ready made yang ada di dalam negeri. Terutama untuk komponen-komponen yang custom, di mana kalau hydropower ini atau mini hydro ini memang site spesifik dan tidak, hampir jarang sekali ada turbin yang similar yang digunakan di dua lokasi yang berbeda, kecuali mungkin buatan Cina, di mana kita untuk buatan Cina ini ada beberapa hal, kalau kebetulan kita dapat site yang cocok dengan turbin yang Cina itu efisiensinya akan tinggi. Kalau kebetulan tidak sesuai, karena memang saya cari cerita bahwa Cina ini hampir tidak ada yang memiliki desain center, mereka diservis langsung oleh China Center, China Design Institute, itu mempunyai katalog fabrikasi turbin yang sudah fix dan range-nya sangat lebar. Di mana range lebar ini kita akan berkonsekuensi pada efisiensi. Saya juga banyak mendapatkan pengalaman di mana efisiensinya agak sedikit mengecewakan. Nah, kami berusaha sophisticated, membuat hal yang sophisticated seperti teman-teman kita di Eropa, dan kita juga sudah berkolaborasi juga dengan teman kita di Ceko, di mana perusahaan turbin yang sudah ratusan tahun kami kolaborasi di sana, dan sudah diakui pula kalau kami ini sudah punya kemampuan yang relatif sama lah. Untuk site yang sudah dibangun, oke, Pak Pandu, ini ada raise hand ini. Oh ya, oke. Ini sebentar, ini harus ini. Silakan menggunakan mic-nya Pak Pandu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Kesempatan ini saya langsung ke Pak Rizky. Monggo, Pak. Jadi kan Bapak sebut berkecimpung di mini hidro atau hidro power ya. Dengan salah satu legenda saya juga itu Bu Tri Mumpuni itu. Ya, siap. Ya. Pertanyaan saya sampai kepada simple aja. Mini hidro ini kan diperlukan untuk daerah-daerah terpencil, terjauh, terluar, yang jauh dari pusat, Pak. Jadi kenapa saya tanyakan pemeliharaannya? Itu sukar dijangkau kalau pemeliharaannya agak repot gitu. Jadi gimana kita bisa, rakyat ini bisa meyakin kalau mini hidro Anda itu sangat fleksibel buat daerahnya mereka. Itu kan perlu kerjasama dengan tidak hanya Anda, geoteknikalnya, terus sumber daya airnya, terus mungkin PURR yang bagian sumber daya air, kan gitu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Dengan dasnya, daerah air dan sungainya. Kalau Anda cuma sendiri, nggak bisa Anda bikin hidropower itu. Itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mungkin ada komentar dari Mas Rizky. Baik, Pak Pandu. Ya, jadi saya juga mau sebut tadi saya ulang bahwa saya juga tidak sendiri, Pak. Jadi kita ada perusahaan desain juga, ada tim hidrologi, di mana saya adalah leadernya, gitu ya. Saya leader yang mengerti, menjembatani beberapa hal tersebut dari mulai hidrologi, lalu sampai desain mekanik, control system itu saya jembatani. Karena memang antar engineer itu perlu adanya bridge, Pak. Jadi kalau tidak ada bridge, tidak ada konduktor, tidak ada dirijen, itu sulit untuk menggabungkan mereka. Saya belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di Eropa, di perusahaan hydro, di perusahaan turbin juga. Mereka juga punya divisi-divisi yang dan ada yang membridge ya. Kebetulan dari sisi experience ya saya ada experience juga. Kebetulan Bu Tri Mumpuni juga guru saya juga beserta Pak Iskandar juga sama. Itu saya juga belajar itu tidak hanya dari sisi hidrologi, dari sisi teknik, dari sisi non teknis juga. Di mana tadi ya kalau sebut gimana caranya untuk membuat rakyat percaya atau warga percaya bahwa turbin ini bisa dihandle oleh teman-teman di pelosok. Saya dari pengalaman saya sebut sulit kalau tidak ada orang yang ahli di lokasi tersebut. Makanya baik itu yang mikrohidro untuk community development ataupun mini hidro yang dimiliki oleh swasta, biasanya kita akan meminta kriteria operator yang kira-kiranya bisa dididik atau dilatih untuk menghandle pembangkit tersebut. Gimana pun tidak ada begitu saja orang yang bisa menghandle begitu saja untuk sistem hydropower ini. Karena memang tadi ya butuh orang mekanik, butuh orang elektrik, butuh orang kontrol, sampai batasan-batasan tertentu yang tidak bisa mereka handle. Ya misalkan kalau ada perubahan perilaku dari jaringan atau perilaku dari beban atau kenaikan beban yang tidak bisa dihandle oleh pembangkit tersebut, itu baru akan dihandle oleh kami atau tim kami di sini, Pak. Gitu Pak Pandu. Intinya kita tidak bisa tidak ada sistem hydro yang sederhana sekali, Pak, untuk handle begitu saja, apalagi mini hydro ya, untuk yang cukup besar, di mana pada saat harus ada orang-orang yang capable, terutama di kondisi emergensi, di kondisi-kondisi di mana ada fluktuasi beban dan lain sebagainya, atau ada hal-hal gangguan di jaringan, itu memang butuh orang yang terlatih, Pak. Gitu Pak Pandu. Dan mungkin saya ingin berkomentar juga ya untuk menghandle yang tempat-tempat jauh yang susah. Nah, ini kalau bisa itu ya memang ada remote monitoringnya, ada data centernya, di data-data operasi dari mini hidro atau apa itu ada dikumpulkan di mana sehingga ketahuan ya ini apa kondisi operasinya seperti apa. Dan sekarang kita kan modelnya pakai data driven, nah itu kan machine learning itu untuk memprediksi kalau ada trending, ada kegagalan, sehingga bisa diprediksi ya. Betul, Pak. Bearingnya kapan akan gagal, misalkan, apalagi komponen-komponen. Nah itu yang mungkin ke depannya itu harusnya ada semacam layanan gitu. Layanan untuk itu sehingga tidak perlu ada yang harus standby di tempat. Tapi ini ada sistem yang memang perlu belajar juga itu kan ya, ini kan juga harus ada pengalamannya juga supaya bisa ini prediksinya akurat gitu kan ya. Betul Pak, betul Pak. Itu nanti bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dari aset-aset yang ada di tempat-tempat jauh. Ya, betul Pak. Masukan ini kan, siapa tahu nanti bisa kolaborasi sama RC ini. Siap Pak, itu sama suhu nih Pak.
Jadi saya juga gini Pak, jadi kita juga untuk hal tersebut memang sudah biasa dilakukan, namanya mungkin bahasanya kalau di kami preventive maintenance, ada sensor vibrasi, ada sensor temperatur di bearing dan lain sebagainya, memang dilakukan. Tapi memang kendala-kendala yang ada itu di remote area itu Pak, memang sementara sekarang yang harus dicarikan solusi itu adalah link komunikasi Pak, yang delay-nya cukup. Biasanya kita juga pakai VSAT, latensinya cukup tinggi, itu jadi ya agak sedikit membahayakan, dan kita coba batasi beberapa hal yang bisa akses dan diubah dari remote itu, terutama proteksi-proteksi kita blok, terutama untuk biasanya di mini hidro, untuk yang besar itu cukup riskan untuk kita bisa akses di remote. Nah, mungkin itu ya insya Allah saya juga pasti kolaborasi sama ini. Yang penting selama Indonesia, Pak. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Maaf Pak Edi, maaf. Ya. Boleh sedikit tambahan buat sama-sama kita renungkan. Ya. 5 tahun dari sekarang seperti apa mini hidro? 10 tahun dari sekarang kayak apa? Kan Anda juga nggak tahu, sekitar Anda akan berubah. Itu aja Anda pikirkan, kan gitu. Itu aja Pak Edi, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Pak Pandu. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi nih. Melihat paparan materi tadi terlihat ada bidang chemical di dalamnya. Ini irisan dari bidang mana ya? Dari mechanical engineering, electrical, control, komputer. Mengingat chemical itu sendiri dari chemical engineering. Siap. Oke Pak. Saya coba jawab dari yang pengalaman saya tadi. Jadi salah satu chemical yang kita handle adalah di water Pak. Di water treatment. Jadi kita melakukan pertama kali sebelum kami melakukan produksi di chemical, kami ada bisnis di water Pak, di mana kita bekerja sama supply water ke PDAM, gitu. Jadi kita ada kontrak supply air ke PDAM untuk SPAM, sistem penyediaan air minum. Ada beberapa hal kalau di fungsi kontrol yang terjadi di chemical ini, kita perlu tahu kondisi awal airnya kita tes dulu, atau dengan sensor pH, ada sensor salinity dan lain sebagainya. Lalu berapa banyak chemical yang harus kita tambahkan di situ, itu adalah fungsi kontrol juga Pak. Jadi plan-nya adalah lebih ke agak cukup rumit, tapi memang lebih kita lakukan iterasi Pak kalau di chemical. Itu saya sendiri memang belum terlalu terlalu ahli di situ. Pada saat kita membutuhkan chemical berapa di kondisi-kondisi yang selalu berubah dari air baku, gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang tepat, karena memang nilainya selalu ada span-nya Pak, ada histerisisnya, nilai produk akhirnya, di mana beberapa hal itu ada range-nya. Kita memang sulit untuk mendapatkan itu, tapi dengan sistem kendali yang cukup presisi, kita lakukan, mungkin bisa nanti dengan Pak Edi juga konsultasi lebih lanjut, di mana kita masih melakukan iterasi atau pendekatan untuk melakukan mixing di chemical. Nah itu. Lalu berikutnya adalah untuk proses-proses tadi Pak, untuk chemical itu di agro Pak, di mana untuk proses lanjut, misalkan kita untuk proses pengeringan Pak, ada material-material chemical yang tidak boleh teroksidasi. Jadi kita harus minimize. Saya pernah punya kasus mengeringkan satu material, temperaturnya tidak boleh dari 9 derajat Celcius dengan relatif moisture content yang hanya 5%. Itu kita harus betul-betul memainkan variabel fisik untuk mempertahankan variabel chemicalnya di material tersebut, karena ada batasan-batasan tertentu. Nah, hal itu mungkin irisannya Pak yang saya alami saat ini. Untuk yang hal yang lain mungkin belum, gitu Pak. Gitu Pak. Pak Muhammad Fatoni, ya.
Baik, berikutnya dari Pak Dianadi ini. Terkait produknya yang sering custom dan tidak memberikan merek, bagaimana manajemen menjaga pelanggan after sales-nya terkait spare part dan lain-lain? Ya, oke. Jadi memang awalnya kami juga waktu awal kami juga pengen punya merek, Pak. Tapi apa ya? Untuk kelangsungan usaha dan kita juga mungkin untuk product development dan juga kita juga pengen dapat knowledge yang banyak. Kita sering melakukan open brand. Kita coba tiru teman-teman kita di China, Pak. Ada satu pabrik di China juga, kalau nggak salah di Shanghai itu yang memproduksi ada laptop dengan berbagai merek, gitu. Dia sendiri tidak keluar merek, tapi akhirnya mereka punya knowledge dari sisi durability, dari sisi dan lain-lain ya. Tadi saya ulang lagi, kita dengan mengerjakan atau mereverse engineering pekerjaan orang, kita jadi bisa membaca logikanya si desainer sistem tersebut seperti apa. Di mana mungkin harusnya sistem tersebut asalnya dari hasil research and development yang cukup lama dan mahal. Gimana kita dapat shortcut dan kita sendiri tidak punya sourcing untuk bisa melakukan R&D seperti itu, gitu. Jadi after sales-nya spare part itu mungkin lebih dari ini ya, dari customer trust ya. Jadi kita juga ada beberapa customer khusus yang kita biasa bikin merek untuk mereka tapi kerahasiaan terjaga gitu. Jadi kita udah komitmen bahwa kami akan jaga rahasia merek, bahwa merek ini dibuat di kami. Jadi itu komitmennya sebagai timbal balik dari mereka yang mempercayakan pembuatan sistemnya ke kami, gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu lagi nih. Untuk material fabrikasi, apakah menggunakan material dalam negeri atau masih impor? Siap Pak. Jadi untuk kebetulan saya berasal juga dari keluarga, kalau untuk logam saya berasal dari Klaten, gitu, leluhur saya. Jadi keluarga saya masih melakukan foundry ya, pengecoran logam di sana. Kami sudah biasa mereplikasi material. Jadi material-material yang spesial itu kita bisa buat, kita bisa racik sendiri dengan dapur induksi yang ada di pabrik. Jadi biasanya kita kalau ada permintaan atau ada refabrikasi dari komponen, kita cek dulu oleh alat yang namanya spektro. Spektro itu akan merinci atau memecah kadar material dari material yang kita spesimen tesnya sampai maksimum 32 elemen, baik itu silikat berapa, ferronya berapa, nikelnya berapa, itu kita buat ulang, Pak. Nah, jadi sebagian memang ada yang di lokal. Kalau memang tidak ada untuk material-material pejal atau solid, untuk mekanik biasanya, kalau material kontrol kayak PLC ya jelas kita memang pure itu import, tapi ada agentnya di dalam negeri. Jadi boleh dikatakan kita beli di lokal, tapi ada faktor syarat TKDN tertentu. Lalu untuk material metal itu juga biasanya sudah ada distributornya, seperti bohler atau daido steel dan lain sebagainya. Kita bisa meminta material-material yang khusus yang memang standar internasional. Kita mengacu ke ISO atau GIS itu untuk material-material tersebut, Pak. Gitu. Itu saja, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Fatoni lagi nih, Muhammad Fatoni. Bagaimana perbandingan kualitas lulusan mekatronika Indonesia dibandingkan dengan luar negeri, mengingat era perdagangan bebas dan era VUCA, tingkat kompetensinya tinggi. VUCA ini ketidakpastian. Ya.
Ya. Oke, ya Pak. Jadi Pak Muhammad Fatoni, ya pengalaman saya ketemu dengan rekan-rekan kita yang apa ya, kalau dibilang saya sebenarnya belum ketemu teman-teman mekatronika yang mungkin di Swiss ya, yang dulu bareng-bareng jadi kelinci percobaan di tahun tersebut. Cuma saya ketemu dengan orang-orang kontrol yang bergerak di area kontrol. Jadi menurut saya sih sama-sama aja Pak, gitu ya. Itu rasanya menurut saya orang kita saja yang terlalu katakanlah terlalu gimana ya kalau melihat ada satu ekspor dari bule misalkan Pak, mungkin itu terlihatnya seperti wah gitu Pak. Tapi sebenarnya kalau boleh saya bilang lebih apa ya? Lebih bukan lebih jago ya. Mungkin lebih kreatif kita sebenarnya orang-orang kita, karena memang kreativitas itu berawal dari keterbatasan Mbak ya. Kalau di sana segala sesuatu memang harus sesuai dengan aturan baku. Kalau di kita kadang-kadang beberapa hal itu tidak terfasilitasi ya. Jadi kita agak jadi sedikit kreatif gitu. Tapi saya bilang sama-sama aja Pak, ilmu mekatronika sama-sama aja. Intinya untuk lembaga pendidikan ini yang diperlukan adalah kalau mekatronika ya gaul Pak ya, gaul ke banyak area ya, gitu. Kayak Pak Edi ini kan sudah di mana-mana segala area juga Pak Edi juga ada Pak, gitu berkecimpung. Jadi memang perlu pengalaman yang ekstra Pak untuk bisa jadi problem solving dari satu kasus itu tergantung dari pengalaman dari si solvernya Pak, dari engineer-nya gitu. Kalau boleh bilang menurut saya sama-sama aja Pak, gitu. Tergantung kita bagaimana menyiasatinya dan kecepatan kita bisa beradaptasi dengan satu bidang ilmu atau bidang masalah atau satu industri Pak, gitu. Itu saja Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi ini izin bertanya untuk curing beton, apakah tidak menggunakan instrumentasi di samping pencampuran untuk suhu sekitar yang relatif panas, biasanya malam hari. Mohon code ya, atau standar ya apa yang digunakan. Siap Pak. Jadi ya kemana-mana lagi Pak ya, memang sudah dibahas tadi. Jadi untuk curing beton yang saya tahu, memang instrumentasinya pada saat itu saya lakukan memang hanya untuk temperatur saja Pak. Jadi kita jaga temperaturnya, kita kasih span temperatur yang cukup lebar, dan kita sulit untuk mengendalikannya selain kita kalau di daerah Timur Tengah itu, kecuali kita mencampurkan es ya. Kita ada span setting, kita campurkan esnya berlebih, pada saat mixing ada kenaikan temperatur, kita monitor di sistem mixingnya, kita monitor pada saat temperaturnya sudah mendekati batas bahaya, kita tambahkan lagi esnya, itu saja. Lalu biasanya kalau di curing beton, kalau misalkan precast, kita waktu itu membuat mesin curing di mana kita jaga temperatur dan kelembabannya. Karena di beton itu sangat sensitif terhadap temperatur dan kadar air, Pak. Kalau beton kita biarkan curing dengan air yang sedikit, dia akan melemah kekuatannya. Jadi pengalaman saya di pabrik beton, kami membuat alat untuk menjaga temperatur dan humidity-nya untuk tetap tidak menyebabkan semen curing terlalu cepat, karena terlalu cepat itu akan melemahkan gitu, karena dia ada endothermal, akan menghasilkan temperatur yang cukup tinggi Pak, yang tidak bisa dihandle oleh tidak bisa membuat beton ini menjadi kuat, bahkan retak-retak gitu Pak, karena
curing yang tidak merata. Itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Ada Pak ini lagi ya, Pak Muhammad Fatoni lagi, untuk bidang mekatronika ini apakah bisa di-teknopreneurship-kan untuk menambah khasanah UMKM di Indonesia, mengingat level UMKM sedang mendapat perhatian oleh pemerintah? Wah ini. ya, oke, technopreneurship. UMKM sebenarnya ya ini mekatronika ini jadi objeknya Pak ya mungkin ya gitu. Ya sebenarnya sudah banyak yang melakukan itu Pak dengan katakanlah ya ada teman-teman yang khusus menservis untuk mekatronika di beberapa hal ya. Saat ini banyak sekali ya. Apalagi dengan banyaknya komponen-komponen instan, mungkin start dulu dengan adanya Arduino atau Raspberry Pi segala macam, itu memulai banyaknya technopreneurship ya untuk bisnis di area control ini gitu ya. Dan sekarang yang dulunya kita cukup tidak terbayang dengan CNC 3 aksis, bahkan sekarang ada CNC 5 aksis yang bisa mudah kita rakit, itu juga sudah, atau sekarang udah ada yang mendevelop seperti Polman juga untuk mesin CNC dengan CNC controller yang sudah sangat banyak saat ini. Nah, itu mungkin juga dari sisi saya, apakah itu Pak? Ya mungkin dari sisi saya technopreneurship-nya di situ kali Pak ya. Mohon dikoreksi kalau salah Pak. Ya mungkin contohnya seperti Mas Rizky sendiri ya, ini udah Iya. menerapkan, mengamalkan ilmunya untuk Iya Pak, iya Pak. entrepreneurship. Nah, sebagai contoh. Oke Pak, iya Pak. Berikutnya lagi ini Pak Pandu ya, ini ya. Apakah PT RCE juga melakukan reverse engineering PLC ya? Termasuk algoritmanya ini, untuk ini apa kode yang dipergunakan, kode itu ya standar terus. Ya. Ini Pak Pandu ini praktisi migas, jadi selalu pertanyaannya standarnya apa gitu. Siap. Jadi sebagai apa ya, kita melayani banyak area Pak ya. Kami tidak mengacu pada satu merek PLC, tidak mengacu pada satu bahasa pemrograman. Kami berusaha seuniversal mungkin. Kalau urusan tadi mungkin ya Pak, kalau untuk apa tadi reverse engineering. Reverse engineering, ya. Mungkin PLC sebenarnya mungkin bukan reverse engineering. Jadi misalnya mengganti PLC ya, mungkin PLC-nya sudah nggak berfungsi, harus ganti PLC, atau mungkin ganti brand. Nah, gitu. Oh iya. Ya itu mungkin Pak Edi juga sudah sering lakukan ya Pak ya. Jadi PLC ya kita karena tidak menganut ke satu PLC, kita berusaha universal. Gimana permintaan customer, kita juga sering melakukan itu. Bahkan mungkin sesekali karena memang si PLC ini cukup dia ada beberapa yang dikunci gitu ya oleh produsen, dan ada kondisi emergensi yang harus kita lakukan untuk mengubah atau memodifikasi beberapa rutin di PLC ini, beberapa list komen di PLC ini karena ada perubahan di plan. Itu juga kami pernah melakukannya. Jadi memang cukup tricky, tapi tidak semua bisa gitu, tergantung ininya saja Pak. Jadi kalau untuk mengubah PLC dan sebagainya, ini Pak Edi juga sudah jagonya Pak. Yes. Itu saya Pak Pandu ya. Ini terakhir nih ini salam aja nih dari Pak Martin Wahyunus. Ini kan, salam kenal Pak Rizky Sarvianto, saya praktisi hidropower. Saya ini bekerja di PLTA Musi Bengkulu. Siap Pak. Ya salam juga Pak. Kebetulan dulu PM-nya yang bikin PLTA Musi dulu guru saya juga, sahabat baik saya juga, itu namanya Pak Terry dari PLN. Itu beliau ada di Bandung
dan kita sering komunikasi juga. Salam Pak juga untuk semuanya, Pak Martin. Baik, ini tadi sepertinya pertanyaan yang di chatbox sudah nggak ada lagi. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dengan menggunakan mikrofon. Kalau ada, silakan. Saya, Pak, Oh ya, silakan Oh, Pak siapa Pandu. Pandu? Ya, silakan. diskusi aja dengan tadi saya pengalaman saya ini kan Pak Edi pengalaman saya untuk ngecor beton itu kan buat Mas Rizky biasanya malam menjelang pagi. Kenapa sih kalau dibutuhkan malam menjelang pagi? Yaitu tadi kalau misalnya surroundingnya panas sekali yang Anda sampaikan di Arab Saudi. Ya. Nah, kalau di Arab Saudi itu waktu kecornya kapan? Saya mau tanya sekarang kalau weathernya memang panas dari pagi sampai malam, saya bagi lagi. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, siap Pak. Ya. Oke, saya jawab. Kebetulan gini Pak, kalau di Indonesia saya memang tidak banyak mendapatkan masalah di situ. Jadi saya waktu itu spesial bikin mesin precast Pak. Bikin mesin precast untuk modul dinding dan lain sebagainya, beberapa atau units itu memang di kondisi yang terkendali. Kondisi environment terkendali, kita bikin curing chamber gitu Pak, di pabrik beton atau di site gitu. Untuk beton aerated Pak, aerated concrete atau cellular concrete Pak. Jadi seperti yang apa ya sekarang Hebel, tapi bata-bata Hebel, tapi kita buat on site dengan custom bentuk custom gitu. Lalu untuk pengalaman di Timur Tengah, saya punya pengalaman di Muscat di Oman. Karena waktu itu mesin saya tahun 2010 itu kita ikut project untuk membuat super block di Muscat di Oman, Pak. Di mana untuk kejar tayang ini pengecoran dilakukan siang malam. Pada siang hari memang kesulitannya temperaturnya tinggi. Jadi malam juga kita cek kalau memang surroundingnya temperaturnya cukup rendah. Itu berarti tidak ada penambahan pendingin atau es. Nah, kesulitannya adalah waktu penambahan es itu kadar airnya nambah. Jadi itu sulit untuk pengandaliannya, tapi ada orang yang spesial di beton yang menghandle itu. Saya hanya membuat mixture aerated concrete-nya. Jadi betonnya beton seluler untuk dinding, panel dinding dan lantai, Pak. Auto level. Jadi kita dengan slurry, beton itu bentuknya slurry yang cukup viskositasnya cukup rendah sehingga auto level untuk lantai, Pak. Nah, itu aja. Untuk kelembaban kita jaga agar tidak pecah si selulernya, untuk temperatur agar curingnya baik si kekerasannya, Pak. Ya, itu kan sebelum di curing kan sebelum masuk ke site atau itu kan di slam test. Anda melakukan slam test nggak? Itu yang Anda tahu kalau campuran. Untuk aerated, betul. Kalau untuk aerated concrete tidak ada slam test, Pak. Hanya untuk tes density saja. Jadi saya tidak di beton berat. Di beton ringannya, Pak, untuk untuk lantai, untuk lantainya dan untuk dinding, Pak. Kalau untuk beton berat saya tidak handle itu, Pak. Oh, begitu. Siap. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama Pak Pandu. Pak Edi, Assalamualaikum. Salam. Masih ada pertanyaankah dari Ibu dan Bapak sekalian? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dwi Rizky Sarvianto yang sudah menyampaikan paparan tentang pengalamannya di bidang mekatronika. Tidak hanya di Indonesia, sebenarnya tadi judulnya di Indonesia, ini ada yang di Timur Tengah juga. Terima kasih pada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih Edi. semuanya. Warahmatullahi Ya, Terima kasih Pak Rizky. Pak Pandu, makasih Pak Edi, makasih Terima kasih. semuanya, makasih.